Tapi palsu enggak jadi suka enggak. Nyadar enggak, kadang kita juga suka yang palsu. Tahu contoh ucapan yang palsu nih, kayak gini, ketemu pagi-pagi terus dia berucap kepada kita, "Ibu, kok setiap hari selalu bertambah muda ya?" Coba jawab, kira-kira ucapan itu asli atau bukan? Hah? Tolong jelaskan secara medis, belah mana masuk akalnya manusia tambah muda setiap hari, ya. Tapi kita mah suka percaya tuh. Nanti di toilet pas lagi ngaca sendirian, iya juga ya. Gulunya. Berarti aku cocok pakai skincare yang ini. Oh, padahal merkuri ya, hidroquinone. Nah, anaon lah ya tanya. Oke, istilah ya. Terima kasih diizinkan ngaji di sini. Salam takzim kami, salam kenal pada seluruh asatidz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat. Ustadz izin para ustazah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Semoga pertemuan ini jadi kebaikan dan ngaji kita hari ini sukses ya. Seperti apa ngaji yang sukses? Bukan yang selepas pertemuan langsung hafal semua ayat dan hadis yang dibacakan di dalamnya, tapi adalah yang selepas pertemuan ini tambah dekat sama Allah ya. Sekali lagi, bisa jadi ada yang jualan nggak di depan? Bisa jadi yang jualan lagi sepi, Bu. Karena sepi jadi bisa kedengeran, fokus ngedengerin apa yang diobrolin di dalam masjid karena ada pengeras suara. Pulang-pulang dia yang tambah takwa, berarti dia yang sukses ngajinya ya. Daripada yang mungkin sudah berada di majelis ini terus ngerasanya basi udah pernah denger semua, biasa geng kongko jualan handphone, ini kenapa ngaji ya, misalkan gitu ya. Maka kalau pulangnya tidak bertambah takwa berarti kalah sukses dengan yang tadi di luar, padahal kita di dalam ya. Bismillah ya. Judulnya tadi adalah istiqomah tanpa menyerah. Istiqomah itu ada satu ayat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sepupu Nabi, yang menceritakan kapan Nabi mulai tumbuh uban, mulai beruban di rambutnya. Salah satunya adalah ketika turun surat ke-11, surat Hud, ayat 112. Ya. Kalau pengen ditulis atau dicatat cepat, 11.2 112 ya. Surat Hud ayat 112. Di depannya adalah perintah fastaqim kama umirt ya. Dan fastaqim, beristiqomahlah kamu pada apa yang diperintahkan. Jadi ternyata perintah untuk beristiqomah itu perintah yang sampai bikin Nabi mulai beruban, menandakan bahwa istiqomah itu berat berarti ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita lihat dari sudut pandang secara bahasanya dulu ya. Istiqomah kan kalau di dalam belajar bahasa Arab nanti ada wazan, ada fa'ala ya, af'ala, istaf'ala ada ya. Nah, ini kalau misalkan dimasukkan ke dalam kata lain, maka salah satunya tadi istiqomah. Dia satu wazan dengan istighfar gitu ya. Tapi memang istanya ini artinya adalah upaya. Upaya. Komahnya adalah tegak aslinya mah ya. Jadi upaya untuk menegakkan apa yang ditegakkan. Ya udah, syariat Allah ditegakkan dalam hidup kita ya. Nah, tapi guru kami salah satunya AA pernah cerita, istiqomah itu bukan yang setiap hari kita terus lempeng melakukan hal yang sama. Nggak bisa dibilang salah, tapi ada yang lebih tepat ya. Jadi istiqomah itu grafiknya harus seperti ini, contoh ya. Awalnya cuman 5 waktu, futur, terus jadi cuman 4 waktu. Terus naik, imannya naik lagi, kan iman naik turun ya. Naik lagi jadi 5 waktu plus sholat duha. Suatu ketika turun lagi imannya, futur lagi. Tapi 5 waktunya tetap terjaga, yang hilang tinggal duhanya aja. Suatu ketika naik lagi imannya, maka 5 waktu plus duha plus tahajud. Suatu ketika futur lagi
Yang hilang hanya tahajudnya, duha dan 5 waktunya tetap ada. Jadi gini ya, tetap menanjak, ya, tetap menanjak. Apalagi nanti bagi seorang penghafal Quran, penuntut ilmu, ya, memang salah satu agar supaya kita ngerti ilmu, makanya kadang ada orang yang punten bisa ngaji mah udah ngaji belasan tahun gitu ya, mendirikan taklim tapi angger we nggak ngerti ya, lupa lagi. Nah, salah satu caranya yang harus direnungkan adalah aslinya bukan manusia pinter ya, bukan IQ-nya tinggi, tapi tergantung sang pemilik ilmu mau nggak nitipin ilmunya kepada kita. Maka salah satu cara merayu Allah agar kita layak dititipkan ilmu, ya, melayakkan diri dengan istiqomah, ya. Karena kata Allahnya begini di surat Al-Baqarah ayat 282. Ini ayat tentang hutang piutang, ya. Satu ayat satu halaman itu paling panjang. Tapi di akhir ayatnya Allah tutup dengan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nanti Allah yang mengajari kamu, mengajari kalian. Ya. Jadi beneran ya. Masalah akhirnya dia mau 1 juz hafalannya atau 30 juz asli, bukan manusianya pinter. Tergantung Allah mau nitipin ilmunya atau enggak. Ya. Tidak kebayang kalau syarat masuk surga orang udah meninggal misalkan ya. Udah nyampe depan gerbang surga, ada baliho gede. Tapi bukan kampanye ya. Tulisannya yang boleh masuk sini hanya yang sudah hafal 30 juz. Repot ya. Balik lagi nggak mungkin ya. Tapi coba lihat ya, ternyata karena tadi ya istiqomah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu bukan mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda tidak? Kok matinya karena COVID tapi sedang sujud terakhir sholat malam, husnul khotimah tidak? Tidak. Ya. Kok matinya di masjid tapi lagi nyolong speaker jatuh ketiban, berarti husnul khotimah ya. Jadi istiqomah, layakan terus kita ningkatin takwa, nanti Allah yang ningkatin ilmu kita, bismillah. Tambah ngerti, tambah nggak lupa. Yang lain mungkin harus ngedengar 14 kali, 20 kali, kita 1-2 kali udah ingat ya. Kalau di riwayat yang lain, di dalam kitab Al-Hikamnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengutip salah satu hadis Nabi bersabda yang artinya qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya, maknanya salah satu cara terbaik mengikat ilmu adalah dengan dicatat, betul ada riwayat yang lain, tapi di sini beda lagi, adalah dengan diamalkan. Jadi yang ingat badan, Bu, baik istilah dengan cara tadi diapakan? Diamalkan ya. Karena di riwayat tersebut diceritakan kalau kita mengamalkan suatu ilmu, Allah nanti akan buat ilmu baru yang masuk itu tidak menghapus ilmu yang lama ya. Karena badan yang udah ingat ya. Kalau kita nggak amalin, meskipun kajian sehari 4 kali 5 kali, tapi yang baru tuh bisa ngapus yang lama, udah weh. Tapi kalau diamalin, bismillah. Karena penghafal Quran zaman dulu itu mereka tidak akan maju menghafal ayat selanjutnya sebelum ayat itu selesai mereka amalkan ya. Macam-macam, misalkan yang paling terkenal ini aja, keutamaan sholat qobliyah subuh udah pada tahu dari hadis riwayat Imam Muslim nomor 725 ya, bahwa raqatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, para ulama akhirnya menjelaskan itu adalah salat qobliyah subuhnya ya, lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya ya. Nah, diapalin bisa jadi lupa, Bu. Tadi perasaan dibacain Arabnya atau pernah baca artinya, bisa jadi lupa. Hadis riwayat imam apa, nomor berapa lupa. Tapi toh memang yang penting bukan diapalin nomornya, Bu. Ya. Adalah jadi amalan. Nanti kalau udah diamalin,
Dan setidaknya kita udah pernah dengar, oh ternyata kata ke pengajian di situ, terus kata yang berbicara di situ, riwayatnya ada dan diamalkan begitu, ngamalin. Oke, nggak apa-apa, lupa dalilnya yang mana, ya. Tapi kita yakin betul bahwa ini ada perintahnya dan juga sudah diamalkan. Ilmu baru siap masuk karena sudah tubuh yang ngapalin. Gini dah, belajar nyetir. Nyetir itu termasuk suatu keterampilan yang meskipun sekalinya udah bisa nyetir, lalu dia berhenti nyetir selama 10 tahun, nyetir lagi, masih bisa nggak? Insya Allah masih bisa. Naik sepeda juga ya, seperti itu ya, karena sudah diingat oleh tubuhnya, oleh badannya. Jadi kalau guru-guru fitness itu suka bilang ya, instruktur, tubuh manusia tuh otot punya yang namanya muscle memory, ingatan dari otot ya. Orang main gitar kalau udah jago dia merem juga, ingat jarinya sendiri mana yang kudu dipencet tanpa harus dilihat. Yang ingat ininya nih, jarinya nih ya. Ini mah contoh aja ya, bukan berarti saya ngajakin main gitar, bukan ya. Jadi seperti itu istiqomah. Jadi tadi prosesnya kudu naik tambah ke atas. Sampai kapan? Apakah istiqomah itu 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan 1 tahun cukup? Ya, sederhana sih, istiqomah itu sampai wafat, sampai meninggal. Dia cuma 1 tahun kok istiqomah duha dan tahajudnya. Kenapa berhentinya? Karena wafat, istiqomah insya Allah. Dia sudah 60 tahun kok duha, tahajud, tapi setahun terakhir dalam hidupnya kosong, lepas, gagal istiqomah. Berat ya. Karena aslinya mah Allahnya tuh, kata Nabi, Allah tuh gak akan pernah bosen nerima amalan kita. Kitanya yang bisa bosen. Sok tes, pas lagi ada masalah baca Qurannya lebih banyak tidak ketika tidak punya utang? Banyakan ngajinya, banyakan sholatnya, khusyuan mana ya ketika lagi punya utang atau tidak punya utang? Masih ada hutang. Berarti kita mesti ngutang dulu kok biar khusyuk, bukan gitu ya. Salah kaprah itu ya. Maka ini gitu. Makanya kata Nabi, silakan mulai dulu meskipun perlahan, tapi terus menerus aja, jangan berhenti. Kalau mau naik, kalau sudah nggak kuat berlari maka berjalan. Nggak kuat berjalan, merangkak pun tidak apa-apa. Yang penting jangan putar balik. Ya, nggak apa. Allah nggak akan pernah bosan. Ya, getol, lagi banyak utang kok. Tahajud 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir. Utang lunas, wah subuh ge 7:30 ya, kebablasan. Ya, maka Allahnya nggak pernah bosan, kitanya yang bisa bosan. Ya, sekarang silakan. Dan Nabi itu kadang, bijaknya Nabi itu ketika menyampaikan orang yang baru masuk Islam, dia bertanya selain 5 waktu, ada lagi nggak yang bisa saya lakukan? Sholat malam harus berapa rakaat? Dijawab, 1 rakaat juga masih bagus, nggak apa-apa. Ada Ali bin Abi Thalib di sebelahnya. Benar, cuman kalau bahasa kitanya ya, benar wahai Rasul, cuman 1 rakaat, untuk kamu 11 rakaat. Beda ya, ukurannya beda. Ya. Dan itu mah sesuatu yang nanti otomatis makin bertambah keimanan pasti pengen nambah. Ya. Kalau kita, guru kami ingetin, kalau kita udah selama ini ngaji ibadah, tapi terus kok belum ada keinginan pengen nambahin ibadah, yuk kudu bisa ngecek diri. Entah mungkin niat ngaji kita salah, ya, atau mungkin selama ini kita juga ilmu nambah tapi belum ada yang diamalin. Catatan we tambah banyak, dicatatnya sebetulnya udah bagus. Ya. Karena ada ngaji itu yang bertambah perubahan yang jelas hanya pada seragamnya, ya. Dan peningkatan yang drastis itu pada cicilannya, karena bikin seragamnya nyicil, ya. Ada yang seperti itu, ya. Cash ya sini, bagus, ya. Anti utang-utang klub, ya, bagus, ya. Maka gitulah ya. Istiqomah bu ya dalam ketaatan. Nah, kita coba lihat, bahas lagi lebih lanjut kerennya istiqomah. Ya, ada, nanti koreksi saya, seingat saya ini nasihat dari ulama, bukan dari hadis Nabi. Tapi ucapannya seperti ini.
Istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ya. Karomahnya tahu kan? Bahas dulu deh ya sebentar ya. Karomah kita mesti gini bedain dulu berarti. Ada dua hal ya. Kalau kita ngelihat seorang terutama di zaman sekarang bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Bisa jalan di air, bisa terbang gitu ya, bisa mengubah upil jadi emas, apapun lah ya, bisa ngeramal ya. Pokoknya sesuatu yang di luar nalar. Pilihannya cuma dua kalau untuk sekarang. Satu itu adalah karomah, dua diganggu atau dibantu oleh bangsa jin, baik dia tahu ataupun tidak tahu bahwa dirinya sedang diganggu atau tidak ya. Kok gimana bedainnya? Karomah datang dari ketakwaan yang luar biasa ya, dan yang namanya karomah ya, dia juga nggak bisa dilatih biar supaya bisa melakukan suatu hal tertentu lalu nanti ditunjukkan, nggak bisa dilatih, tahu-tahu muncul gitu ya. Dan kadang sebagian dari mereka aja bahkan nggak tahu kalau diri mereka punya karomah. Kalaupun tahu, nggak akan ditunjukkan ke orang-orang karena takut orang nanti malah jadi kagumnya sama dia bukan sama penciptanya. Jadi benar-benar buah dari tauhid yang luar biasa. Tauhid, ibadah yang dijaga ya, akidah benar, syariat dijaga, baru nanti. Dan nggak bisa dilatih ya, apalagi dipertunjukkan, apalagi diuangkan, naudzubillah ya. Kok berarti apa kabar? Ada loh yang ngeramalnya benar, ada lagi kadang disebutnya anak indigo, tahu ya. Punten ya, anak indigo pun itu gangguan, bukan kelebihan. Terlepas dianya tahu atau tidak tahu ya, diganggu oleh bangsa jin, itu indigo. Kalau IndiHome internet ya. Insya Allah. Itu beneran serius, baik dia tahu atau tidak tahu. Kenapa kok diberikan kelebihan seperti itu? Ramalannya selalu benar loh. Itulah tujuan dari setan nih Bu ya. Setan nggak suka kita ibadah, tapi sulit bagi setan beres ngaji kayak gini nih, kita dibisikin, dikasih was-was untuk ramean kita ngerampok bang habis ngaji kayak gini. Sulit. Tapi gimana caranya biar ibadah kita ini ngaji kayak gini pulang-pulang habis pahalanya? Padahal sulit bagi setan untuk bikin kita langsung ngerampok bang seberes ngaji. Yang digoda adalah tadi ketauhidannya. Syaitan tahu betul rukun Islam yang 5 ada apa aja. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Ada orang yang ngelakuin nomor 2, 3, 4, 5 tapi nomor 1-nya gagal. Contoh, sholat sih sholat, zakat iya, puasa juga iya, haji juga iya, tapi pas tokonya sepi datang tuh ke mbah yang itu biar rame lagi. Punten, ada yang salah ya. Termasuk hal-hal sederhana ya, mesti kita jaga. Contoh, sakit kepala minum obat, boro-boro ngucap hamdalah, yang dipuji malah obatnya ya. Ini obat emang dahsyat, nah hati-hati ya. Padahal ibu sembuh karena obatnya atau karena Allah? Mau dileg-leg sakardus atau Bu obatnya ya. Leg-leg mah kasar ya, Ampura ya, saya teh kalau di Bogor teh Sundanya gitu ya. Mau diminum 1 kardus itu obatnya, tapi kalau kata Allah tidak sembuh, tidak sembuh. Apalagi termasuk, jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak, yang foto dia bakal mati demi Allah ya. Yang di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak ikut di foto dia bakal mati. Kan makanya tadi yang lebih penting, matinya sedang apa? Kalau selagi husnul khotimah mah aman. Ibu pengen ke surga semua? Siap ke surganya sekarang? Kumaha sih, kan nggak mungkin ke surga sebelum mati Bu ya. Gitu ya, Masya Allah.
Tapi kalau dijamin surga, nah siap ya. Gitu ya. Apalagi kalau kejatuhan cicak keluar dari pintu rumah, berarti aku bakal sial? Nggak akan beneran. Sial tuh satu, bikin dosa nggak tobat tuh diudag sama hukumannya, nggak akan bisa mau kabur kemana juga. Di dunia lolos, ganjarannya menanti di setelah kematian. Ya. Kok tapi ada tuh kok beneran kejatuhan cicak, terus dia jatuh dari motor. Demi Allah jatuh dari motornya pilihannya cuma dua. Kepahitan itu kalau tidak menggugurkan dosa, pasti meninggikan derajat. Meninggal, ya udah, malah dia bisa jadi ikut menggoda keluarganya yang lain. Gimana caranya? Masuk contoh salah satunya ke anak itu. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarga tersebut yang tadinya kalau ada masalah ambil wudhu, sujud ke hadapan Allah, sekarang nunggu si anak kesurupan baru nanya ke si kakek. Rusak nggak tauhidnya? Alhamdulillah ya. Jadi itu dia ya. Ini kita izin jadi ngebahasnya ke arah sana. Tapi ya tadi ada dua tadi, ada karomah, ada diganggu oleh bangsa jin ya. Ngebedainnya gampang. Kalau karomah, oh pasti kalau emang itu karomah orangnya pasti takwa luar biasa. Benar-benar ngejaga dirinya dengan ketakwaan. Sebisa mungkin pun gak pengen diketahui oleh orang lain. Anggaplah kepepet, kepaksa, nggak kelihatan oleh orang lain. Selalu diingatkan, bukan saya yang hebat, Allah. Ya. Peruqyah yang syar'i pun selalu mengingatkan setiap kali akhirnya meruqyah tuh dia selalu ingatkan, ibu kalau nanti sembuh demi Allah bukan saya bu, Allah yang menyembuhkan, jangan bergantung. Ya. Benar-benar diingatkan ya. Tapi kalau misalkan ternyata iya kok ramalannya selalu benar tapi punten nggak sholat ya, ya udah diganggu tujuannya apa tadi? Biar supaya dia manusia yang melihatnya yang belum siap menerima hal-hal seperti itu jadi percayanya ke si peramal bukan kepada Allah. Oh udah enak tuh, mangga mau sholat puasa zakat berapa kali pun tapi iman nggak yakin kepada Allah, yakinnya kepada simbah, kepada orang pinter ya, maka paling mudah bagi syaitan untuk menggoda itu ya. Nah tadi bahkan kalaupun itu dia beneran karomah ya, sebelum saya bahas ini tadi disebutkan istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu kata para ulama 1000 kali lebih baik daripada 1000 karomah. Misalkan dia beneran soleh, takwa sampai Allah berikan karomah, berikan kemampuan gitu ya, kemampuan yang di luar nalar, dan orangnya beneran soleh. Kata para ulama tetap orang yang bisa istiqomah itu lebih baik daripada orang yang punya 1000 kemampuan yang aneh-aneh seperti itu. Ya. Lebih mahal. Kalau ditanya satu-satunya cara yang paling aman menjamin kita husnul khotimah, kalau pengen jujur, istiqomah doang. Karena kalau kita istiqomah, kapanpun dipanggil standby, siap. Ya. Karena gini ya, kita maksiat 60 tahun, sehari terakhir tobat, diampunin gak sama Allah? Demi Allah masih bisa. Saking maha pengampunnya Allah. Karena kalau Allah emang udah benci dengan orangnya, mudah Allah matikan detik itu juga waktu lagi maksiat. Kenapa dia masih hidup? Allah berarti masih kasih kesempatan. Tapi kan pertanyaannya satu, siapa yang menjamin kita masih ada umur sampai umur 60 itu? Ya. Yang lagi bicara aja 5 menit lagi nggak tahu masih ada umur atau enggak. Jadi udah ya, itu buah dari istiqomah ya. Maka yuk kita sekali lagi kalau ditanya gimana cara biar istiqomah juga lebih bisa istiqomah, ya sebagaimana yang tadi disampaikan dari awal, tauhidnya juga mesti dikuatkan ya, agar segala hal yang bisa tadi membuat bocor amal atau akidah kita menjadi rusak itu mesti benar-benar dijaga ya Pak Isa. Bisa kebal, bisa apa ya. Nabi kalau pengen Allah berikan kekebalan dan segala macam juga bisa kalau misalkan Allah mau. Tapi enggak, Nabi juga pernah terluka waktu perang Uhud, berdarah ya. Bisa terluka sebagaimana manusia biasa. Beliau punya kelebihan, punya mukjizat sebagaimana para nabi-nabi lainnya juga ya, mulia di sisi Allah.
Tapi bukan itu yang jadi patokan. Makanya kadang, aduh punten lah ya. Kalau misalkan di luar ada yang nyampe berkata, oh saya mah sudah nyampe di tingkatan udah nggak wajib sholat lagi, atau kumaha emang udah sesoleh apa? Ya. Kalau ditanya siapa manusia paling soleh, jawabnya siapa? Rasul jelas. Rasul masih sholat nggak? Nggak kurang rajin, apalagi Rasul sholat sampai kakinya bengkak-bengkak tahajudnya. Ini gimana ceritanya manusia yang umatnya Nabi, ngakunya umatnya Nabi di zaman sekarang, ngaku berada di tingkatan aku sudah nggak wajib sholat lagi. Punten lah, udah kudu benar-benar. Anggaplah, oke lah ya, oke. Dia bebas berdongeng apapun. Kitanya ya udah weh, biasa weh udah. Kan kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Tuh ya, tugas kita ngapain? Ya tetap weh tambah takwa setiap hari. Ya. Mau orang ada yang seperti itu, ngakunya seperti itu dan lain-lain. Enggak. Ya. Karena benar orang makin takwa, makin taat, malah makin terdorong untuk ngelakuin apapun yang Allah suka daripada yang Allah tidak suka. Kalau udah sampai perkara kayak sudah sampai kayak ya kadang ada ya sampai katanya sudah tidak wajib sholat dan yang lain-lain. Ya sudah lah ya. Yang penting kitanya mah meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Tambah takwa, istiqomah. Nah kalau kita yang tambah soleh, tambah yakin sama Allah, kitanya juga ada yang enak hidupnya. Ya. Sokra lihat orang yang udah beneran soleh gitu ya, kayak hidupnya nggak damai, asa nggak pernah marah, nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngambek, nggak pernah kecewa. Apa berarti kalau udah nurut sama Allah hidup tuh nggak ada masalah gitu? Ada, jangan salah. Bisa jadi tambah nurut sama Allah tambah banyak masalahnya. Ya, tapi nanti sudut pandang terhadap masalahnya yang berubah. Yang jadi kebahagiaan dalam hidupnya bukan lagi apa yang dirinya suka, tapi apa yang Allah suka. Kenapa kita menderita? Kan karena standar bahagia kita adalah yang kita suka, bukan yang Allah suka. Makanya nanti kalau misalkan ada orang gajian sebulan 20 juta, ngambek dia, percuma gaji segini, saya mah baru bahagianya nanti kalau rumah saya udah sebesar itu, mobil saya sudah sebanyak itu. Standar bahagianya itu. Jadi dia punya kayak gimana pun menderita. Elehku barudaknya. Coba barudak lah, mau diapain juga tenang weh. Benjol sama temennya, 5 menit kemudian main lagi. Ibu yang berantem, ya. Udah tenang, mau diapain? Udah. Yang penting karena anak-anak itu belum ada pesaing Allah di hatinya. Kita makin besar, makin ada pesaing Allah di hati kita. Gini ya rasanya punya duit enak, gini ya rasanya punya jabatan enak, dan itu menjadi ilah-ilah lain di hati kita, bahkan menjadi penentu kebahagiaan kita, ya. Makanya kerennya Islam itu tidak hanya melepaskan manusia dari perbudakan secara nyata, tapi juga diperbudaknya manusia oleh keinginannya sendiri. Udah enak, dijahatin, tapi udah nolongin orang, yang ditolong malah berbuat jahat. Nggak marah, tenang weh. Ditanya, kok kenapa nggak marah? Udah nolong orang tapi orangnya malah berbuat jahat. Kan dia yang zolim. Masa dia yang zolim, saya yang dihukum sama Allah? Nggak mungkin, ya. Tapi kan dia udah jahatin kamu. Saya mah bakal mati. Habis mati cita-cita pengennya ke surga. Tapi Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Saya yang pengen ke surga, emang dosanya cuma satu? Banyak. Tapi pengen ke surga, dosa gak cuma satu, ibadah sakitu-kituna, sholat lupa rokaat wae, istighfar jarang, sedekah komodei, ya. Tapi cita-cita ke surga, kudu pakai apa? Harus ada penggugur dosanya kan? Tahu-tahu dia zolim, alhamdulillah gugur dosa. Makanya nih pengen nganterin kue bolu ke dia. Nah, ya. Tapi dia mencari-cari aib kamu. Masya Allah. Manusia bisa jadi baik kan kalau dikasih tahu kekurangannya. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Ya, masa saya pengen ditepuk tanganin terus? Coba bayangin ya. Dia sampai begadang, kurang tidur, kurang makan, hanya demi mencari foto-foto kita yang lama.
dicari waktu lagi belum berhijab, dicari dulu masa lalunya, digali Facebooknya sampai mentok itu dicari ya. Instagram foto yang paling lama, setiap sudutnya di zoom, di screenshot. Cinta banget ya dia sama aku ya. Orang yang akunya sayang sama kita aja nggak segitunya tuh nyari-nyari. Dia bela-belain begadang demi nyari tahu, udah gitu dibocorin ke orang. Saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Tapi kan kamu jadi dihina. Tenang, hinaan di mulut orang lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Emang orangnya ngomong apa sih? Dasar Dennis, kamu banyak omong. Dia cuman dibuka satu aib saya yang banyak omong. Nggak tahu aja dia saya banyak utang, banyak cicilan. Nggak, tenang aja. Misal ya. Nah, tapi kan udah nolongin orang dia malah jahat ya. Berbuat baiknya kan bukan biar dia suka, biar Allah suka weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Tapi kelakuannya pika sebelen kok. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Punten, jadi saya ruginya belah mana? Enak tidak? Bu? Bu? Enak tidak kayak gitu? Yang penting tuh bukan yang kita suka, tapi yang Allah suka. Sok tes ya. Ibu tiba-tiba di WA sama suami ya. Istri, bener kan? Ya. Jawab dong. Ada apa suami? Kan suami kan Uang belanja saya naikkan ya 20 juta. 20 juta per minggu. Mudah kan nyenengin ibu-ibu, tinggal dikasih khayalan, mereka sudah bahagia ya. Ya, pantesan pada suka drama ya. Bu, uang belanja 20 juta per pekan, nikmat bukan? Bukan. Ujian. Ulangi. Ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan tambah dekat sama Allah. Coba uang tambah banyak dipakai maksiat, masa nikmat? Ya. Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi bu, gara-gara nggak punya duit. Berarti kalau kita lagi nggak punya duit bisa jadi pertolongan itu teh. Ya. Kenapa kita menderita ya tadi? Soalnya standar bahagia saya tuh kalau saya punya duit. Makanya pas saya nggak punya duit saya menderita. Ya. Kita yang ngatur standar sendiri. Sahabat juga banyak kok yang nggak punya duit. Ya. Tapi tenang-tenang aja. Ya. Bukan karena nggak punya kemampuan untuk nyari duit, bukan. Sebagian dari mereka merasa lebih mudah menjaga dirinya dalam ketaatan kalau tidak bergelimang harta. Abu Dzar Al-Ghifari contohnya ya. Karena beliau, Nabi juga begitu, pernah beres sholat langsung keluar dari masjid sampai istilahnya ngelangkahin sahabat yang masih pada duduk zikir. Pas balik lagi ke masjid ditanya, kenapa terburu-buru, ada apa wahai Rasul? Aku teringat ada harta di rumahku yang belum aku sedekahi. Aku tidak ingin menginapkan harta di rumah. Secara matematika hidup kayak gitu harusnya mati kelaparan nggak? Enggak tuh. Ya, tetap ya beliau ya. Ya, biasa aja. Ya, jadi bahas tentang lapar, miskin di zaman ini biasa aja. Bukan sesuatu yang gimana-gimana gitu. Ya. Contoh selanjutnya, suami. Sekarang suaminya yang di WA sama atasannya. Wan, karyawan. Ayah gitu bos manggil aku. Wan. Ada apa tur? Direktur. Ya. Besok kamu saya naikkan jabatannya ya, jadi atasan saya. Naikin orang jadi atasan. Ya. Naik jabatan nikmat bukan? Ujian, bagus. Kapan jadi nikmat? Jika bisa membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Ya. Karena kalau misalkan kepemimpinannya malah dipakai untuk keuntungan pribadi, ya zolim. Mumpung jadi pemimpin, dia sampaikan kepada seluruh karyawannya, setiap bulan gaji kalian dipotong 2,5% untuk zakat. Ya.
Karena udah dihitung gaji kalian gede-gede, tapi nggak ada yang mau bayar zakat. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, bro, zakat dong, cuma 2,5%. Siapa lu ngatur-ngatur gua, hah? Coba yang ngomong bosnya, sampai dijadikan peraturan, nggak bisa apa-apa. Ya, mumpung punya kekuasaan bu nih, gini bu ya, kita sesama temenan misalkan atau sesama karyawan, ada karyawan yang dia misalkan mencuri dari perusahaan, kita udah ngasih tahu dia masih korupsi. Ibu selamat insya Allah. Setidaknya sudah ngasih tahu. Atasannya, kalau dia tahu ada bawahannya yang berbuat zolim, dan dia tahu dia punya power, punya kekuatan untuk mencegah kezoliman itu terjadi, tapi tidak dia lakukan, demi Allah ikut dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kan jadi pemimpin mah, insya Allah. Sekarang mah jadi pemimpin teh tumpengan ya. Dulu mah, ibu tahu ketika Umar bin Khattab wafat radhiyallahu anhu, waktu lagi sholat ditikam oleh seorang munafik dengan pisau yang dibubuhi racun, dan waktu itu yang menggantikan beliau ngimamin sholat siapa? Ternyata Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdurrahman bin Auf ini sebagaimana satu-satunya manusia yang pernah menggantikan Nabi sholat ngimamin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ketika Nabi wafat, kandidat nomor satunya Abu Bakar. Maka sempat sebelum akhirnya, walaupun Umar sendiri pernah merekomendasikan Utsman bin Affan untuk melanjutkan kepemimpinan beliau ya, tapi sempat ada wacana bagaimana kalau Abdurrahmannya sendiri yang berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, lebih baik kalian tusukkan pisau itu di leherku daripada aku yang jadi pemimpin. Jadi malah takut memimpin. Sekarang mah minta dipilih ya. Insya Allah. Kepemimpinan ya bisa jadi pahala jariah yang luar biasa, tapi juga bisa jadi dosa jariah yang luar biasa. Kalau kita omongin hadis tentang itu, bahkan ada contoh. Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah, di mana di hari tersebut tidak ada yang bisa menaungi selain hanya Allah. Hadisnya dari riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ya, nomor satunya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Ya, hafal 2-7-nya? Saya baca cepat aja ya. Kesatu, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang menghabiskan waktunya dalam ketaatan, dari muda udah soleh gitu ya. Ketiga, orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Kelima, orang yang laki-laki digoda oleh perempuan yang cantik, rupawan, punya harta, lalu dia menolak dengan berkata, aku takut kepada Allah. Keenam, orang yang sedekah dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya tidak mengetahui. Sedekahnya diam-diam, ya, tidak dicekrek dulu ya. Ya, kalau memang itu untuk amanah kepada donatur, ya itu beda urusan ya. Tapi kadang kalau untuk uang pribadi ya kan beda, nggak harus ada pertanggungjawaban ke siapa-siapa ya. Yang terakhir, orang yang dalam kesendiriannya menangis karena ingat kepada Allah. Sok pilih salah satu ya. Apal nggak? Nggak apa-apa ya, nanti itu bisa dicari. Cari aja 7 golongan yang dinaungin Allah di Google, muncul itu hadisnya ya. Tadi lagi bahas kepemimpinan soalnya. Kita loncat ke hadis yang lain. Ini di hari yang sama. Kalau ini hadisnya, akabakallah Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, ada 3 golongan orang yang di hari tersebut, hari yang sama dengan hari yang tadi, di hari tersebut Allah bahkan tidak sudi memandang kepada arahnya. Allah bahkan gak mau nengok ke arah itu, melihat ke arah orang itu juga nggak mau. Ya. Salah satunya adalah pemimpin yang berdusta kepada rakyat. Kok dusta kok? Berarti kalau korupsi boleh ya? Bukan gitu ya. Dalam ilmu usul fikih kaidahnya kayak gini ya. Di dalam Al-Quran mangga dicari. Tidak akan ada larangan, dilarang menendang kepala orang tua, itu nggak akan ada. Adanya di Al-Isra 23-24. 23-24. Jangan berkata uff
Nah kalau dalam kaidah ilmu usul fikih ya berarti kalau berkata aja nggak boleh, apalagi nendang tuh. Sama kayak wala taqrabu zina, Al-Isra ayat 32-nya. Jangan dekati zina, berarti zinanya ya lebih nggak boleh, dekatin aja nggak boleh. Ya. Maka seperti itu. Nah ini tadi tidak memang kalau hadisnya diterjemahkan pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya. Tapi ya tadi ya, kalau nyampe berdusta aja Allah tidak akan sudi memandang kepadanya, ya apalagi korup dan lain-lainnya. Mau tahu dua laginya apa? Dua laginya ya, karena tadi 3 golongan. Satu adalah tadi pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya. Sebetulnya seingat saya ini di nomor 2. Yang nomor satunya adalah orang tua yang berzina. Orang tua yang karena dalam ilmu fikih pun beda, Bu. Hukuman bagi orang yang berzina, kalau dia sudah menikah dan belum menikah, hukumannya dibedain. Maka ini mah udah punten ya, udah sepuh, masih gitu ya. Maka beda hukumannya. Yang ketiga apa? Orang miskin yang sombong. Nah, kumaha? Miskin tapi sombong, kumahanya? Dulu saya mikirnya apa gini kali, kalian mah kaya, aku dong miskin. Biasa aneh juga, masa miskin agulnya. Ternyata penjelasannya adalah kita tahu ya, secara fitrah kita tahu rezeki datangnya dari Allah. Udah tahu rezeki datangnya dari Allah, yang bisa ngasih cuman Allah, yang bisa nolong cuman Allah. Dia butuh pertolongan tapi nggak mau minta tolong ke Allah. Nah, apalagi yang menghalangi kita kecuali kesombongan kita. Ya. Coba orang punya kuasa, punya harta, punya relasi, ada masalah belum tentu tuh langsung minta tolong ke Allah. Pasti WA temannya dulu, telepon relasinya dulu, bergantung ke hartanya dulu, ya. Padahal tahu yang bisa nolong cuman Allah. Nah, ini mah punten, udah mah nggak bisa, nggak punya apa-apa, tahu yang bisa ngasih rezeki cuman Allah, masih nggak mau keneh sholat atau nyari Allah. Ya apalagi yang menghalangi kecuali kesombongannya. 3 golongan. Ya, padang mahsyar itu kalau hadis dari Ummu Salamah diceritakan, di sana semua manusia dari paling pertama sampai paling terakhir dikumpulkan di situ. Tempat yang lapang, seluruh manusia begitu luas dan begitu banyak kumpul di situ. Semuanya tanpa busana, tanpa beralas kaki dan tidak berkhitan. Ummu Salamah radhiyallahu anha pun berkata, kalau semuanya tidak berbusana, apa tidak ada syahwat di sana? Dijelaskan tidak, karena kondisinya mengerikan. Bahkan di riwayat lain disebutkan, matahari pun hanya 1 jengkal di atas kepala kita. Bagi yang berdosa, maka keringatnya sampai membuat dirinya tenggelam oleh keringatnya sendiri. Di hari semengerikan itu. Dan di hari itu satu-satunya yang bisa menaungi cuma Allah. Tapi, ya tadi, misalkan ternyata dia jadi hamba yang bahkan Allah tidak sudi untuk melihat ke arahnya, ya. Enggak cuman hari itu dia yang bisa nolong, cuman Allah. Ada Quran surat di juz 28 ya, surat ke-64. Setelah Al-Munafikun, sebelum At-Tolak, surat At-Taghabun ya, 18 ayat. At-Taghabun kalau kita cari di Quran terjemahan, salah satu terjemahannya adalah hari ditampakkan segala dosa. Hari ditampakkan segala dosa. Lebih ditekankannya di ayat ke-9 ya, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Karena ada hari di mana waktu itu diperlihatkan segala dosa. Ibu suka ngelihat acara ini nggak di TV 86 yang polisi-polisi ngegerebek gitu ya. Ya. Ada ya booster dan susah gitu-gitu lah ya. Salah satu episode yang saya tonton waktu itu, polisinya ngegerebek tempat ini, hotel remang-remang. Hotel-hotel murah yang bisa disewa per jam ya, untuk maksiat. Salah satu yang ditemukan di dalam kamar, laki-laki dengan perempuan, tapi tidak bisa membuktikan bahwa mereka suami istri sah. Ya, bilangnya saudara lah, bilangnya apalah, ya. Maka ketika diusut, dua-duanya menjawab ini bukan prostitusi, dia bukan pelacur, cuman sama-sama suka terus pengen maksiat, udah gitu aja.
Lalu karena bukan prostitusi, ya udah kata polisinya, yuk pulang, diantar. Di mana rumah kamu? Kamu tinggal sama siapa? Sama ibu saya, sama anak saya. Ternyata si perempuannya joken, tahu joken? Janda ya. Bahasa apa pula itu? Ya, janda ya. Ketika disampaikan, ya udah kalau nggak mau ke kantor polisi, yuk pulang, kami antar ke rumah ibumu. Biar orang tuanya tahu, anaknya tahu. Itu perempuannya bu langsung, kalau di sini sebutnya apa, koko sodan ya, koko sehat ya, nangis guling-guling gitu. Gimana sih, mohon-mohon kepada si bapak, pak jangan pak, tolong jangan. Saya mikir ya Allah, segitu teh baru pengen dibuka aibnya ke dua orang, belum hukuman zinahnya loh ya, itu ya belum hukuman zinahnya, baru ingin dikabarkan kedua orang, nangisnya sampai kayak begitunya. Saya ngebayangin ya Allah, apa kabar nanti di padang mahsyar di yaumut taghabun, ketika kita akan ditampakkan seluruh dosanya di hadapan seluruh makhluk, di hadapan seluruh follower yang kagum kepada diri kita. Diri ini akan ditampakkan dosanya. Nih si Denis kalau lagi sendirian begini kelakuannya. Ya, di dunia dia dikagumi, dia apa segala macam, dikasih lihat di hadapan orang. Kalau nggak tobat, hanya segera tobatnya, dikasih lihat di hadapan semua orang. Saya kira Allah, di hadapan dua orang aja ibu itu benar-benar menangis, tidak ingin ibunya tahu, tidak ingin anak perempuan yang disayang tahu kelakuan ibunya seperti apa di luaran sana. Segitupun belum hukuman ya, baru pengen dikasih tahu doang ke orang-orang tersayangnya. Nangisnya sampai kayak begitu. Kadang-kadang asli orang-orang maksiat sampai sekarang belum ketahuan teh bukan dia jago nyembunyiin, karena Allah yang menyembunyikan, menutupi aibnya ya. Kalau Allah udah mau buka, udah selesai urusan, gak bisa apa-apa ya. Karena dosa itu pilihannya cuma dua. Jika terus menerus dilakukan tanpa berhenti, dua pilihannya dari Allah. Satu, dibuka sama Allah, kepalang ketahuan oleh orang-orang, siapa tahu jadi malu terus tobat. Orang memisahkan viral gitu ya, aibnya kebuka ya, dari screenshotan ya, dari asli lah, mau kayak gimana juga, mau pakai aplikasi lain kayak chattingannya ya, kata Allah kebuka maka kebuka ya. Yang kedua, ini yang lebih mengerikan, udah dikasih waktu nggak tobat-tobat juga, maka pilihan yang kedua, Allah matikan ketika sedang bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik ya. Dulu waktu nyanterin di Darut Tauhid, cerita, karena jelas tidak menyebutkan nama ya, karena hanya untuk mengambil ibroh. Ada tokoh masyarakat yang beliau kenal, tokoh ya, punya jabatan, meninggal dalam keadaan di hotel remang-remang murah, tanpa busana, dengan sesama jenis. Punten bu ya, jawab ya. Allah dengan segitu sifat maha penyayang dan maha baiknya, mungkin nggak kalau itu maksiatnya baru pertama kali langsung Allah matikan dalam kehinaan seperti itu? Masa Allah setega itu ya? Kita aja udah maksiat berapa kali bu, kalau mau jujur, nggak langsung mati itu maksiatnya, bahkan berulang. Maka kalau misalkan sampai matinya dalam keadaan seperti itu, punten bisa, kata waktu itu, mungkin karena udah terlampau sering tapi nggak tobat-tobat ya. Akan ayu sebelum akhirnya kita disadarkan dengan itu. Cukup? Udah segitu dulu Bu pengen tanya jawab atau foto-foto bu? Jujur. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makasih, langsung satu-satu ya. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita mengelola hati agar keajaiban terwujud? Satu, saya pengen lurusin dulu tentang keajaibannya. Kalau bagi kita keajaibannya itu berupa tiba-tiba dapat duit, transferan 10M nyasar gitu ya, atau ya apapun ya. Karena ada sebagian orang-orang salih terdahulu, cukup kadang bagi mereka kayak misalkan ada orang pengen sholat tahajud,
agar supaya utangnya lunas. Boleh nggak kok? Boleh, bagus. Tapi teruskan tahajudnya sampai nanti hati ini merasa bahwa aku bisa tahajud, itu nikmat yang lebih besar dari segala apapun. Kok boleh nggak sholat duha atau baca al-waqiah agar bisa supaya rezekinya ngalir, lancar? Boleh, silakan, bagus, mintanya masih ke Allah. Tapi teruskan sampai nanti bisa sholat duha, ternyata adalah rezeki yang lebih besar daripada sekedar nominal. Makanya nanti silakan renungkan lagi dulu makna keajaibannya sendiri itu apa. Karena tadi ternyata orang-orang soleh terdahulu mereka lebih sependapat tadi, aku bisa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah kan kayak keajaiban semua, Bu. Ya. Istilah ya. Teruskan sampai gimana caranya tambah takwa. Ya tadi salah satu caranya istiqomah, membersihkan ketauhidannya, mengganti sudut pandangnya dengan sudut pandang apa yang Allah suka, bukan apa yang dirinya suka. Contoh, dihina orang, kata kita sakit hati. Karena bisa jadi kita tidak jujur, merasa diri kita ini sebaik yang disebut oleh orang. Padahal Allah tahu diri kita aslinya tuh gak sebaik itu. Tapi kita udah terlena sama pujian orang. Ketika ada orang yang gak memuji atau menghina, dia sakit hati. Padahal aib dia lebih banyak daripada yang dihina oleh orang tersebut. Ya, maka itu satu, berusaha jujur sama diri sendiri ya. Yang kedua, ngelihat dari sudut pandang Allahnya. Oke, dihina secara manusiawinya sakit, tapi bisa jadi gara-gara dihina itu ada dosa-dosa saya yang belum bisa gugur, jadi gugur karena ditolong oleh penggugur dosa tersebut. Ya, Masya Allah. Itu sebagian yang mungkin bisa dilanjutkan. Iya. Bagaimana cara istiqomah Baik, istilah bagaimana cara kita istiqomah di dalam lingkungan yang kurang mendukung gitu lah ya. Orang bilang ada yang toksik, ada yang apa ya. Saya ajak berpikir ada dua riwayat yang menceritakan. Pertama, salah satu yang bisa dilakukan memang Nabi sendiri pernah melakukan yang namanya uzlah. Uzlah itu menyendiri. Sebelum beliau terima wahyu, beliau menyendiri di Gua Hiro. Tapi bukan berarti ibu kudu nyari gua, bukan ya. Tapi memang bisa silakan menjaga jarak dulu dengan lingkungan yang kurang baik, ganti circle yang lebih baik. Sampai kapan? Sampai bismillah kita siap nggak akan mudah digoda oleh godaan masyarakat lagi. Karena di riwayat yang lain diingatkan, yang bisa menahan godaan di tengah masyarakat, ya, dia bertahan di tengah godaan masyarakat dan beramal soleh di dalamnya, berusaha jadi kebaikan di dalamnya, itu lebih baik daripada yang dia sendirian tinggal di atas gunung tapi dia bertakwa kepada Allah. Ibadah 24 jam tapi nggak ada gangguan. Karena ingat, Islam itu rahmatan lil alamin, jadi rahmat bagi seluruh alam. Kita didorong untuk bukan soleh sendiri, tapi jadi kebaikan bagi orang lain. Ya, maka ya memang silakan kalau pengen menuntut ilmu dulu, atau kalau dulu yang kami berusaha lakukan sepulang dari Thailand, nyari-nyari akhirnya bisalah pesantren di Darut Tauhid waktu itu, dan mukim waktu itu. Jadi handphone pun bahkan dikumpulin, nggak boleh pegang handphone. Jadi seagak terisolasi dulu dari dunia luar, bisnis, kerjaan, ya. Tapi udah bismillah, udah terbukti ya. Kadang kita, aduh gimana saya kalau sebulan nggak megang handphone? Coba lihat, nggak pegang handphone sebulan, dunia baik-baik saja. Harga dolar masih stabil, ya. Tetangga masih pada tambah lintuh, gemuk, makan semua. Biasa weh, kita tuh kadang tidak sepenting itu kalau pengen jujur ya. Seperti itu ya. Maka itu salah satu yang bisa dilakukan. Takarannya seperti apa ya? Bismillah. Kita nanti yang ukur sendiri. Kalau kita sudah lebih mengejar apa yang Allah suka daripada yang diri kita suka, sehingga kita tahu nanti diajak oleh mereka maksiat pun kita nggak akan kegoda, ya bismillah. Karena kalau yang namanya di tengah-tengah tuh nggak akan nikmat. Ibadah ada nikmatnya, maksiat juga ada nikmatnya, meskipun Allah tidak suka dengan kenikmatan tersebut. Tapi kalau di tengah-tengah bingung dia, ibadah nggak kerasa nikmat karena masih rindu dengan maksiatnya. Mau maksiat nggak kerasa nikmat, aduh minum minuman keras, satu tetesnya sholat tidak diterima berapa puluh hari, ya malah stres dia mabok teh. Yang lain mah happy, ya. Jadi kalau mau pilih yang kanan aja udah.
yang Allah suka aja, nanti baru bisa dapat nikmatnya. Karena kalau di tengah-tengah, balance dong, STMJ, sholat terus maksiat jalan, enggak, itu salah, ya, nggak akan bisa. Di tengah-tengah nggak akan kerasa nikmat, malah galau, maksiat nggak nikmat, ibadah nggak nikmat, ya. Dan kita sendiri sukanya yang murni, contoh ya, ibu suka susu sapi murni, suka, tapi kalau saya campur tai sapi 1 sendok mau, setengah sendok, nggak mau kene, dikocek lah bu, mau katinggal, anggar nggak mau kene. Berarti kita sendiri sukanya yang murni, apalagi Allah, ya. Kemurnikan aja kepada Allah, bismillah. Jadi silakan bun, mau uzlah dulu. Dalam artian kadang uzlah tuh ya udah sekedar jaga jarak, kita lebih sering datang ke kajian. Kalau ada kajian-kajian yang intensif, ngaji yang private misalkan, pengen beresin tahsin dulu atau beresin hafalan dulu atau pengen mengkhatamkan kitab apa dulu, ya silakan, ya. Nanti ketika kita bismillah sudah ya nggak akan kegoda dan pengen, ya udah kenalah balik lagi ke mereka, ya, bukan balik maksiat bareng, tapi siapa tahu Allah titipkan jalan hidayah bagi mereka melalui kita nanti, ya. Ada masalah mereka yang nolong duluan kita, di suatu ketika mereka berkata, teman-teman aku yang lain aja pura-pura nggak kenal, kenapa malah kamu yang dulu sering kami ledekin, cie, mulai berkerudung, ya, soalim dan lain-lain, ya. Jawab aja, berkerudung bukan tanda orang alim, tapi pengen jadi alim. Bisa jadi alim nggak tahu. Allah tolong bisa, Allah nggak tolong, ya saya mah hamba, cuman bisa ikhtiar, ya. Tapi kalau kamu yang malah menolong aku, jawab, ini bukan akunya yang baik, ini Allah dengan Islamnya. Itu dakwah yang luar biasa, ya. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Mendoakan, baik, insyaallah, bismillah. Iya, makasih ibu. Yang pertama, hidayah bukan di tangan kita, ya. Satu, memang tugas dari Allahnya adalah fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak berpuasa di atas yang lainnya. Dakwah itu baru jadi terasa berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita atau karena doa kita. Enggak. Tapi ketika kita ingat, memang manusia ternyata tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk mengubah manusia dengan mutlak, karena itu haknya Allah. Dia jadi soleh, Allah yang ngubah, kita nggak usah ngaku-ngaku. Dia tidak jadi soleh, selagi niat kita benar, tetap jadi pahala di sisi Allah. Kita udah doanya jadi amal soleh, jadi pahala di sisi Allah. Orang itu nggak jadi takwa atau tidak, orang itu takwa atau tidak bertakwa, selagi jadi amal soleh, kita punya bekal pulang ke hadapan Allah. Kan kita meninggal nggak ditanya, sudah berapa orang yang kamu beri hidayah? Enggak. Sudah berapa orang yang mualaf gara-gara kamu? Nggak ditanya kayak gitu, ya. Tapi yang ditanya kelakuan kita. Kamu dititipin ilmu, kamu dititipi kemampuan lisan, bisa bicara dengan baik misalkan. Udah digunain untuk apa? Ya. Untuk julid atau untuk apa? Ya. Misalkan. Ya udah. Yang kedua, ganti sudut pandangnya. Kalau Allah mau, bisa mereka yang jadi ahli ibadah, kita yang jadi ahli maksiat. Maka nikmati setiap kali kita menyampaikan orangnya jadi baik atau tidak baik, kita lagi ngumpulin bekal untuk jadi punya pahala dakwah di sisi Allah. Kebayang kalau misalkan siapapun ya, sekali berkata, sing soleh, langsung soleh satu masjid. Habis bu pahala dakwah, buku mahal. Tapi dengan akhirnya ya, hidayah terserah di tangan Allah. Dengan kita terus ngumpulin amal soleh, berdakwah, ayo udah weh. Punya ladang berarti setiap hari. Di mana aja ada, di mana aja bisa. Di medsos pun sekarang bisa berdakwah, ngirimin, nge-repost yang sudah ada, meskipun nggak bisa bikin sendiri, tapi tinggal kirim ulang bisa, ya. Jadi nikmatinlah, itu ladang dakwah yang ladang pahala yang luar biasa. Baru jadi berat tadi kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita, enggak, bukan kuasa kita. Yang
Yang penting kita terus berikhtiar. Karena ya hidup mah emang ngumpulin amal. Bandingin ya, seumur hidup doa dikabulin terus, tapi nggak ada satupun tindakan perbuatan yang jadi amal soleh. Berarti meninggal capek tuh, bawa bekal apa? Di dunia bak-bak sana sini tapi nggak jadi pahala. Padahal beneran jadi kaya, beneran jadi viral, tapi nggak ada satupun yang jadi pahala di sisi Allah. Meninggal nggak bawa bekal apa-apa. Atau orang yang kedua, bisa jadi seumur hidupnya lebih sering nggak dikabul doanya, tapi setiap ucapan, tindakan, perbuatan semuanya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal, dia yang bekalnya paling banyak bisa jadi. Padahal di dunia dia yang difitnah, dia yang dicaci. Makanya berbuat baik, ngedoain orang, bukan supaya dia jadi berubah atau gimana-gimana. Jadi amal soleh di sisi Allah. Nanti lebih ringan. Ya. Karena kalau urusan sama Allah mah nggak pernah ada ruginya. Tapi kalau standar bahagia kitanya di makhluk, orang itu harus begini setelah kudoakan, orang itu harus berubah setelah ku nasihati. Oh, capek ya. Karena kita nggak punya kemampuan bolak-balik hati orang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Cukup? Baik, istilah. Satu, ada perbedaan ya. Kalau kata guru kami, contoh AA, dibedakan ada hidayah, ada taufik. Apa itu hidayah? Hidayah itu petunjuk, taufik itu pertolongan. Mana yang datang duluan? Harus dicari atau seperti apa? Kalau kata AA, hidayah dan taufik itu, kita pengen ibadah, itu hidayah dari Allah. Kita bisa sampai ngelakuin ibadahnya, itu taufik dari Allah, ditolong sama Allah. Kata guru saya yang lain, Kiai Haji Ustadz Ahmad Fatur Rahman almarhum, beliau bilang kayak gini, terserah Allah, bisa hidayah duluan, bisa taufik duluan. Apa contohnya kalau hidayah duluan? Lagi maksiat, kepikiran berhenti. Belum berhenti maksiatnya, tapi kepikiran saya mau sampai kapan hidup kayak gini. Hidayah. Ada juga yang taufik duluan, hidayahnya belum masuk. Pengen maksiat bannya bocor. Nggak ada niatan berhenti maksiat, masih pengen pergi maksiat, tapi dibatalin sama Allah gara-gara bannya bocor. Ditolong biar nggak jadi maksiat. Yang mana yang datang duluan? Terserah Allah. Ya. Kalau kata guru kami yang lain, Ustadz Adi, bilangnya gini, ibarat di masjid ini ada dibagiin makanan seorang satu porsi. Ada satu orang yang nggak mau ngambil makanan, pulang-pulang dia mati kelaparan. Salah siapa? Salah dia. Kenapa nggak ngambil? Sama. Hidayah ada di mana-mana, dibagikan oleh Allah. Kita ngelihat yang kaya kok belum bahagia, yang udah viral malah ingin mengakhiri hidupnya. Bukankah itu semua pelajaran? Tinggal kita mau ngambil atau enggak. Ya. Ketika kita milih malah nggak mau ngambil, ya masa jadi salah Allah? Salah diri sendiri. Ya. Aku pengen kaya, padahal udah sering ngelihat yang kaya, ada yang nggak bahagia juga malah stres. Tapi segitunya pengen kaya, bukan berarti nggak boleh kaya, boleh. Apalagi kalau kayanya dipakai untuk ketaatan. Tapi kalau nyampe ninggalin Allah, melalaikan sholat, ya tuh, ya. Sedangkan yang bisa ngasih kayanya adalah Allah, tapi nggak mau nurut sama yang bisa ngasih kekayaannya, kan agak aneh juga, ya. Jadi itu dibeberkan ya dari 3 nasihat dari guru kami. Yang mana yang lebih benar, Allahu a'lam. Semoga Allah merahmati mereka semua. Dan yang paling penting kita tambah takwa aja sama Allah ya. Allahu a'lam bishawab. Mohon keridhaan hatinya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Dekatkan kami dengan para sahabat, guru, lingkungan yang membuat kami tambah diridhoi oleh-Mu ya Allah.
Jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, baik yang sengaja maupun tidak disengaja, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Jangan biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami, taubat kami belum Kau terima, ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih-solihah, keturunan yang solih-solihah, hafizahillah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Izin ayah bunda yang dirahmati Allah, saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan diampuni, mohon nasihatnya, murni semuanya datang dari kebodohan diri. Jika ada kebaikan pasti dari Allah, ya. Allahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.